kita pupuk khusus seperti tadi kelengkeng dan amangga. Jadi kalau kita tahu teknik pembungaannya, kita akan bisa membuahkan berbagai macam jenis itu di luar musim. Misalnya ketika di mana-mana tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya berada di kediaman rumah Mas Zainuddin, sang petani milenial, di mana dia mengembangkan usaha tanaman buah eksotis sekaligus peternakan. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah untuk pengembangan bibit dan tanaman saja. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Zainuddin. Selamat sore juga. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Nah Mas, di sini teman-teman semua ingin tahu bagaimana cara Mas Zainuddin mengembangkan tanaman buah eksotis itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi begini teman-teman, saat ini saya mengoleksi tanaman buah eksotis untuk saya kembangkan. Beberapa saya datangkan dari berbagai daerah di Indonesia yang tanaman itu masih tergolong langka. Salah satunya nanas modusa, nanas yang seperti pagoda itu. Jadi satu buah nanas itu di tiap kulitnya itu, tiap sisinya itu muncul anakan nanas seperti itu. Dan ada anggur laut, ada jabuticaba atau anggur Brazil, ada abiu, nama lainnya sawo Australia, ada buah persik, ada plum Aussie, plum Australia, ada buah rukem, ada juwet putih, ada lagi jeruk tongheng yang bisa dimakan dengan kulitnya, dan masih banyak sekali sampai banyak sekali koleksi yang saya miliki sampai saya nggak hafal jumlahnya apa. Itu nanti bisa dilihat bersama-sama. Nah itu saya datangkan dari berbagai daerah, saya kembangkan di sini. Kalau sudah berkembang dengan baik dan cocok, maka saya perbanyak. Seperti itu caranya. Dan itu saya kombinasi dengan saya beternak kambing Etawa. Nah itu dari sinergitas antara peternakan dan pertanian, maka hasil kotoran dari peternakan itu bisa saya kembangkan pupuknya untuk dijadikan pupuk organik. Nah, sedangkan limbah atau sisa-sisa pruning pemangkasan tanaman bisa saya buat pakan ternak. Seperti itu selama ini yang saya jalankan. Jadi itu sih sekilas tentang berbagai macam tanaman eksotis yang saya miliki. Untuk lebih detailnya seperti apa tanaman yang saya koleksi, nanti bisa dilihat bersama-sama. Ya nanti bisa lihat sama-sama. Oke, seperti itu. Apa sih yang membuat Mas Zainuddin tuh punya ide seperti ini tuh awalnya gimana? Karena suka atau? Ya, jadi di dunia ini jenis tanaman buah itu banyak sekali. Ada sebagian yang dikembangkan secara masif, secara massal, ada juga yang hanya untuk koleksi saja. Nah itu yang saya ide sederhana saya ketika saya memiliki koleksi tanaman buah eksotis, tentunya itu menjadi barang langka di Indonesia, khususnya di Jawa Timur seperti itu. Nah ketika saya memiliki barang langka, tentunya banyak peminatnya yang ingin memiliki. Akhirnya harga itu cukup baik, tidak ada istilahnya dalam tanda kutip, tidak ada persaingan yang ketat yang saling menghancurkan seperti itu. Nah itu ide sederhana saya seperti itu. Oh ya, ini katanya saya dengar itu obat mercon bisa dijadikan pupuk ya Mas? Nah ya, jadi gimana itu?
obat mercon itu kandungannya kan potasium klorat. Nah, potasium klorat itu bisa menginduksi pembungaan pada kelengkeng, khususnya kelengkeng temperate, kelengkeng dataran tinggi seperti new kristal, itoh, wangpet dan sebagainya. Nah, itu harus dipupuk menggunakan potasium klorat. Nah, potasium klorat itu eh, dilarang beredar di Indonesia karena penyalahgunaan untuk bahan peledak. Makanya petani-petani yang ingin mensiasati susahnya mendapatkan potasium klorat itu bisa menggunakan serbuk yang biasa digunakan untuk petasan atau mercon. Oh gitu ya. Tapi ini Mas, kalau selain buah kelengkeng untuk semua tanaman bisa nggak kira-kira? Beda-beda. Jadi setiap tanaman itu untuk penginduksian bunganya berbeda. Seperti tadi yang saya sebutin, kelengkeng itu menggunakan potasium klorat. Kalau mangga itu menggunakan paklobutrazol untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif sehingga beralih menjadi pertumbuhan generatif. Untuk anggur, untuk jambu biji itu melalui pemangkasan atau pruning. Nah, untuk alpukat dan jambu air itu melalui proses stres air, yaitu pengeringan sampai dia mencapai titik kelayuan sebelum layu permanen. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Nanti 3-4 kali perlakuan itu akan keluar tunas membawa bunga yang serempak seperti itu. Ngomong-ngomong, banyak nggak sih kendala yang dialami Mas Zainuddin dalam mengembangkan berbagai tanaman-tanaman ini? Kalau untuk tanaman eksotis dari berbagai daerah, kita kan apalagi dari luar negeri, kita kan kurang tahu, tidak tahu kesesuaian lahan dia itu dari di sana iklimnya seperti apa. Misalnya untuk plum Aussie itu dari Australia, di sana kan iklimnya subtropis. Bentar Mas, plum Aussie itu apa? Barangkali teman-teman ada yang nggak tahu. Plum itu semacam anggur, tapi ya bentuknya mirip anggur tapi bukan anggur. Kalau ya teman-teman suka jalan-jalan di swalayan itu biasa dibuat olahan manisan. Nah, masih langka, makanya susah untuk dijelaskan kalau tidak melihat langsung gitu. Berarti ini adanya di sini Mas? Ya, salah satunya saya mengkoleksi buahnya itu. Itu ya masih tergolong langka. Jadi kalau untuk tanaman eksotis dijelaskan atau digambarkan, kalau tidak melihat gambarnya secara langsung itu susah untuk dideskripsikan. Karena memang belum familiar masih langka gitu ya. Belum familiar di mata masyarakat umum seperti itu. Iya, ini saya lihat begitu banyak tanaman, dari yang kecil, dari yang besar, dan yang kecil-kecil ini sudah banyak yang berbuah Mas. Iya. Itu diapain Mas? Jadi beberapa tanaman memang gampang berbuah, tapi ada beberapa tanaman juga yang harus kita berikan perlakuan khusus. Maksudnya? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, seperti anggur, seperti jeruk misalnya. Ya. Jeruk itu dia akan berbunga ketika kita lakukan stres air tadi, pelayuan tadi. Ketika kita layukan beberapa kali, dia layu, setelah itu kita siram air, dia akan segar lagi sekaligus membawa bunga. Ada juga yang kita pupuk khusus seperti tadi kelengkeng dan amangga. Jadi kalau kita tahu teknik pembungaannya, kita akan bisa membuahkan berbagai macam jenis itu di luar musim. Misalnya ketika di mana-mana tidak ada mangga, kita bisa membuahkan setiap saat kalau kita tahu tekniknya. Sudah berapa lama Mas Zainuddin mulai merintis pengembangan tanaman ini? Saya lulus dari IPB Bogor tahun 2017-18, jadi
sekitar 3 tahunan saya balik ke Kediri Jawa Timur dan memulai merintis pembibitan tanaman eksotis ini. Oh iya Mas, ini beralih ke bidang peternakan ya. Apa tadi kambing etawa? Nah, itu Mas Zainuddin ngasih makan apa Mas? Kangkung kering ya? Iya. Itu didapat dari mana Mas? Tanam sendiri atau gimana? Jadi gini, saya untuk peternakan etawa sebenarnya bukan beralih, tapi pengembangan usaha. Nah, saat ini konsep saya bagaimana caranya kita petani sekaligus peternak milenial itu memelihara kambing tetapi tidak perlu ngarit karena konotasinya Tidak perlu mencari rumput mencari ya? rumput. Karena konotasinya istilah mengarit itu terlalu apa ya, Menyibukkan gitu. menyibukkan dan kotor-kotor itu. Jadi kita sengaja mendatangkan kangkung kering yang dari sentralnya, dari Mojokerto, Gresik dan Lamongan. Itu kita datangkan bertonton sehingga dalam jangka 1-2 tahun stok pakan kita tuh punya gitu. Jadi musim hujan kemarau kita nggak berdampak seperti itu. Itu bisa sampai nyetok sampai tahun-tahunan Mas ya? Sampai tahunan itu tidak apa-apa Nggak rusak ya? Dengan syarat tidak terkena air hujan. Seperti itu. Kalau kena air hujan dia akan berjamur. Oh gitu. Tuh. Itu langsung dimakan, maksudnya dikasihkan makan ke kambing atau perlu digiring dulu dengan mesin? Jadi saya mendatangkan dari sentralnya sana sudah dalam bentuk gilingan. Ketika saya datangkan dari sini tinggal dituangkan di wadah pakan, langsung kambing itu langsung lahap makannya. Namun juga saya support dengan tanaman yang fenomenal di dunia peternakan, yaitu tanaman indigo vera yang kandungan proteinnya itu sangat tinggi sekali, sehingga untuk pertumbuhan bobot badan kambing atau sapi itu sangat cepat sekali. Nah, itu namanya tanaman indigo vera, hasil penelitian dari guru besar IPB. Oke Mas Zainuddin, terima kasih banyak atas infonya. Kita bisa untuk lihat-lihat. Mari teman-teman kita lihat tanaman bersama Mas Zainuddin.